Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang konflik antar suku bangsa yang kerap terjadi di Indonesia. Nama saya Muhammad Berdiansyah. Nama saya Betania Diamania. Nama saya Firman Fardiana. Nama saya Rahmanisa. Nama saya Diana Fauzia. Nama saya Fauzia Diansyah. Untuk pembukaan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa arti dari konflik antar suku bangsa. Sebelumnya, di sini aku bakal ngejelasin apa itu suku bangsa. Suku bangsa adalah pengelompokan atau penggolongan manusia yang memiliki satu keturunan. Nah, pengelompokan tersebut didasari oleh persamaan adat istiadat, budaya, agama, hingga perilaku. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, tepatnya lebih dari 300 suku bangsa atau 1340 suku bangsa. Dengan banyaknya suku bangsa ini, konflik antar suku bangsa pun tidak dapat dihindarkan. Untuk konflik antar suku bangsa adalah konflik yang terjadi akibat pergesekan dua atau lebih suku bangsa yang didasari karena kurangnya rasa nasionalisme dan kurangnya rasa menghargai antar. Konflik di Papua. Papua merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki banyak suku. Tak jarang pula suku di Papua mengalami perdebatan dan juga konflik. Contoh dari konflik antar suku di Papua yaitu pada tahun 2013 silam ada konflik yang dilakukan oleh suku yang tinggal di kawasan pegunungan dan suku yang tinggal di kawasan pantai. Tak bisa dipungkiri, banyak sekali konflik antar suku yang terjadi di Papua. Nah, ada juga salah satu konflik yang mengerikan. Tidak lama ini, pada tahun 2022 terjadi konflik antara suku Nduga dan juga suku Lanijaya. Penyebab dari konflik tersebut adalah adanya pembunuhan yang dilakukan oleh warga suku Nduga. Saat konflik terjadi, bukan hanya material saja yang terdampak, melainkan juga korban jiwa. Terjadinya kurang dari 40 rumah adat Honai yang jadi pelampiasan. Terus abis itu ada 21 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu untuk korban jiwa ada 1 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Kejadian tersebut dibantu oleh pihak berwajib yang mendatangkan lokasi kemudian diamankan. Terus abis itu dampaknya semakin luas kan. Lalu kejadian tersebut dapat terjadi karena perdamaian, artinya damai. Nah, setelah itu terjadi perdamaian dan dihadirkan oleh aparat dan satu laginya tuh Forpimda. Konflik suku Lampung dan Bali. Contoh konflik antar suku beserta penyelesaiannya di Indonesia selanjutnya yaitu konflik yang terjadi antara suku Lampung dan suku Bali. Kala itu suku Bali menjadi suku pendatang yang ada di Lampung. Konflik dipicu karena adanya permasalahan yang terjadi antara kedua warga yang berasal dari dua suku tersebut. Sama halnya contoh konflik antar suku beserta penyelesaian yang pertama, konflik suku Lampung dan suku Bali ini juga menelan korban jiwa. Dalam konflik berdarah ini setidaknya ada 12 orang yang dinyatakan kehilangan nyawa. Konflik yang terjadi pada tahun 2009 lalu ini telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah langsung bertindak tegas melalui TNI dan aparat kepolisian. Pihak tersebut membawa kedua suku untuk melakukan perundingan. Pada akhirnya perundingannya menghasilkan keputusan membuat kondisi kondusif sampai sekarang. Upaya penyelesaiannya adalah pemerintah harus menampung aspirasi dan pendapat seluruh warganya agar warganya tidak berkonflik satu sama lain dan masyarakat Indonesia tetap bersatu. Dan pemerintah harus membuat pengamanan khusus di wilayah yang rawan konflik. Dan masyarakat juga harus menanamkan sikap nasionalisme dalam diri dan menghargai satu sama lain agar selalu damai.